Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan terkait tugas yang kedua ya, untuk tanggal berapa ya? Saya lupa. Ya seperti itulah. Pokoknya kali ini saya akan membahas tetap teori motivasi, tapi dengan teori yang berbeda. Kali ini menekankan hasil dan beberapa poin-poin yang menyimpulkan teori yang kemarin. Oke, saya akan lanjut dengan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan sama adik saya. Ya, oke. Yang pertama apa? Teori harapan itu apa, Mas? Teori apa? Harapan. Teori harapan. Iya. Terkait motivasi. Iya. Ya, oke. Di sini akan saya jelaskan. Kemarin saya sudah baca teori apa ini pekerjaan atau bagaimana ini adalah motivasi untuk semangat bekerja. Jadi ketika kita bekerja, ya pastinya kita berharap akan sebuah reward atau hasil, yaitu gaji atau hal yang lain selain gaji. Apa? Selain gaji, di sini juga berharap terkait sebuah pengalaman baru ataupun pengalaman yang diulang kembali. Kalau pengalaman yang diulang kembali itu berarti memperkuat sebuah pengalaman. Jadi pekerjaan sudah dilakukan, itu diulang kembali. Nah, seperti itu. Itu teori motivasi terkait harapan, bener ya? Ya. Oke, lanjut. Kalau teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan. Jadi gini, seperti Anda, adik saya ini kan belum bekerja. Jadi kamu setelah lulus sekolah, arahnya itu kemana? Tujuanmu kemana? Kamu harus tentukan sesuai hati kamu. Kalau kamu tidak sesuai hati kamu, berarti pekerjaan Anda atau pekerjaan kamu yang sedang kamu kerjakan itu tidak nyaman. Akhirnya tidak lama di situ kamu menetap di pekerjaan kamu atau sebuah profesi kamu. Maka dari itu, pekerjaan yang kamu sukai itu lakukan meskipun gaji sedikit. Saya yakin inflasi atau itu sebuah kenaikan harga yang dulu 2010 beras harganya segini dan 2025 jelas berbeda harganya, pasti akan naik. Begitupun juga kamu bekerja itu tidak akan tetap terkait gaji, pasti akan naik dengan sendirinya. Ya, itulah namanya sebuah tujuan yang kamu sukai sehingga ada motivasi untuk saya ingin belajar, saya ingin bekerja. Seperti itu. Itu yang saya ketahui terkait teori sebuah tujuan ya. Ya. Oke, bagaimana dengan teori penguatan? Ya seperti tadi, teori penguatan di sini bukan secara pengalaman kerja saja ya, tapi power, semangat, dan pekerjaan Anda yang sudah kamu tentukan. Setelah kamu mendapatkan sebuah pekerjaan yang sudah kamu tentukan, disitulah pasti ada momen adaptasi. Ketika ada momen adaptasi atau sebuah peristiwa yang senang, kamu pasti akan senang karena itu sebuah pilihan. Tapi ketika sebuah pilihanmu itu membuatmu kecewa, kamu harus sadar karena itu adalah sebuah pilihan kamu, bukan pilihan orang lain. Hidup yang menentukan pekerjaan itu kamu sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Oke, makasih. Bagaimana dengan teori keadilan? Teori keadilan. Ya. Sebelum masuk sebuah lingkup pekerjaan, di sini saya akan bahas sebuah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ya, kita santai aja sambil ngerokok. Ya. Jadi teori keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita itu hidup di masyarakat, bukan hidup di hutan. Kalau di hutan
Ya, tentunya kita adaptasi dengan hewan karena makhluk hidup di situ berbeda dengan makhluk hidup seperti di area pekerjaan atau lingkup masyarakat, berbeda. Ketika kita memberi masukan dan memberikan solusi, memberikan keputusan, itu tidak langsung diterima oleh masyarakat. Nah, di situ perbedaannya. Jadi kita tidak bisa sepihak, tapi kita harus bermusyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini keadilan terkait pekerjaan, kita bekerja dengan waktu yang ditentukan oleh pimpinan, kita harus melaksanakan, dan pimpinan pun juga harus memberikan keadilan terhadap yang sudah bekerjakan, yaitu apa? Dia memberikan upah atau sebuah gaji, yaitu keadilan. Dan di sini ada sebuah perbedaan terkait karyawan, manajer, supervisor, ataupun pihak ketiga terkait gaji berbeda. Jika salah satu ada yang pekerjaan karyawannya sama-sama koki ataupun sama-sama di bidangnya dengan gajian yang berbeda, terus salah satunya kok gajiku kok titik yo, kok gajiku kok akeiku. Nah, di sini pimpinan harus bisa menjelaskan kenapa gajian saya dan gajian yang sama-sama bekerja padahal bidang juga sama. Ya harus bisa menjelaskan pimpinan. Mungkin dia sudah lama, dia yang lebih mempunyai pengalaman, mungkin dari segi pangkat atau jabatan itu ya harus itu maklumi ya. Dan kita harus sadar diri, kita ini baru masuk kerja kok minta bayaran tinggi, ya itu nggak normal. Itu nggak mungkin. Kamu punya pabrik, ya kamu pimpinan, kamu masukkan orang yang berpengalaman dengan orang yang baru masuk meskipun berpengalaman, itu jelas beda. Pengalaman di bidang apa dulu gitu. Dunia ini kejam ya. Ya, tentu. Tergantung kita yang mau ke arah kemana untuk mendapatkan sebuah ribet yang berpenghasilan tinggi. Makanya kita harus pintar di sini. Kalau bisa jangan sampai kita dipermainkan dunia, tapi kitalah yang mempermainkan dunia. Makanya jadilah orang yang cerdas, pintar, dan pejuang. Ya, lanjut. Oke, saya tanyakan terakhir tentang penjelasan teori dari semua itu. Apakah saya berhasil jika menerapkannya? Apakah kamu berhasil dalam menerapkannya? Ya. Oke ya. Kamu akan berhasil jika sesuai apa yang kamu inginkan dan sesuai apa yang kamu harapkan itu dengan berdasarkan power, semangat, dan tidak akan pernah putus asa. Jika kamu mengalami suatu kegagalan, itu adalah bukanlah sebuah gagal, tapi itu ilusi. Kamu jika melakukan kegagalan, itu adalah sebuah belajar kamu untuk melanjutkan level berikutnya. Ibarat game, nggak mungkin dong kita main game langsung level 10. Nggak mungkin. Kita itu bermain game ini level 1 dulu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak mungkin langsung level 10 dong. Ya ibarat kamu bekerja, melamar bekerja, itu pun melamar bekerja pun itu ada ilmunya juga. Kamu pasti berpikir, gimana ya cara saya bisa diterima di sebuah perusahaan? Gimana ya saya bisa diterima di perusahaan ini? Saya yakin kamu nggak bakal satu lamaran langsung terima. Kamu pasti buat lamaran sebanyak mungkin, dan yang kamu lamar itu tempat yang kamu inginkan. Begitu. Jadi proses yang panjang, kamu akan mendapatkan pengalaman yang panjang, dan juga dapat pengalaman dan juga dapat pekerjaan yang sangat lama. Kalau kamu instan, hasil pun juga instan. Jangan berharap yang instan itu lama. Begitu. Oke, terima kasih. Apalagi? Sudah. Ya. Selesai seperti itu aja. Ya. Oke. Jadi ini adalah penutupan ya? Iya, penutupan ya? Ya, penutupan. Apa yang kamu tanyakan terkait penutupan? Dengan semua itu, terima kasih atas teorinya.
Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih apa yang diterangkan Mas Dendi ini Ya. untuk ke depan saya. Oke. Di sini saya akan memberikan masukan terhadap adik saya Rio Imam Saputra. Ya, 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 kamu bekerja adalah untuk mencari uang, pasti ya, pasti. Tapi dengan masa muda seperti kamu ya, kamu harus mempunyai proses yang sangat panjang atau proses yang benar-benar pengalaman. Ya, begitulah. Janganlah kamu dipermainkan dunia, tapi kalau bisa kamu yang mempermainkan dunia. oke. Ya. Jadi sekian penutupan video ini. Saya harap teman-teman yang melihat ini juga memiliki sifat yang baik tentunya. Pada dasarnya memang orang baik, tapi kita itu hidup di dunia, bukan di akhirat. Kalau bisa seimbang. Jangan kita hidup di dunia ini kita bersyukurnya sampai mana? Dengan gaji sekian, bersyukurnya sekian. Tidak, kita harus melalui proses yang panjang. Di Al-Quran juga sudah disebutkan, entah saya lupa surat-surat berapa, saya nggak tahu, bahwasanya manusia itu disuruh memperdalam sebuah ilmu, memperbanyak sebuah ilmu, karena itu salah satu ibadah. Kalau kita sudah kaya, sudah banyak uang, kita ini bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi keluarga, tentunya bermanfaat bagi dirimu sendiri. Kamu sakit, ke dokter. Orang tua pasti mempunyai masa kelam, masa tua, ya itu kamu harus perhatikan di situ. Kamu punya keluarga, kamu punya saudara-saudara, ponakan dan yang lainnya. Apakah kamu nggak ngasih THR? Ya pasti ngasih. Ya, jadi jangan berpikir kita lebih penting ibadah atau jangan seperti itu. Apakah kita sedekah itu bukan ibadah? Nah, kamu pikirkan itu. Dan ketika kamu sudah naik di level yang tertinggi, kamu sudah kaya, kamu ingat, Anda ingat kamu harus ingat, kamu pernah di bawah. Jangan kamu merasa di atas lalu Anda sombong, kecuali sombong Anda untuk mematik sebuah api, untuk membakar untuk membakar saudara atau teman-teman kalian, untuk membara, maksudnya untuk mati, untuk membuat semangat. Sombong, nah, beda ya, sombong untuk membuat semangat seseorang dan sombong untuk dirinya sendiri atau ya bangga gitu, enggak. Kita harus bisa paham. Kalau kita sombong untuk kebaikan, tapi ya tergantung yang menerima sih. Berarti yang bermasalah bukan saya, tapi dianya aja. Kita itu ya seperti itulah. Jelas paham Anda. Saya untuk membakar semangat Anda. Kalau kamu menganggap video ini saya sombong, tidak. Saya di sini membantu Anda, membuka pikiran Anda. Salah satunya dari saya, ya kamu ya. Oke. Ya seperti itulah. Oke, sekian ya. Banyak omong, capek. Ini tadi saya habis pulang kerja ya. Saya gitu ya. Pokoknya apapun di dunia ini adalah yang menentukan pilihan kamu, yang menentukan pilihan pekerjaan teman-teman itu kalian sendiri, kamu sendiri. Jadi bukan orang lain. Kamu itu hidup sendiri di dunia. Tidak ada yang membantu kamu. Kamu mengeluh, tidak ada yang perhatiin. Dunia ini, ya gitulah. Akankah hasil yang diterima, bukan sambat atau mau. Oke, sekian ya. Oke, terima kasih. Saya Subuh Pertama terkait teori ini. Saya sudah selesai. Ya, kita santai aja ya, sambil merokok. Oke, kamu tenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.